Para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa setelah Allah taala langsung orang tua? Karena orang tua inilah jembatan kita untuk menyeberang dari alam arwah ke alam dunia. Ini alam arwah, ini alam dunia. Ada tak orang yang langsung melompat dari alam arwah ke alam dunia? Tak ada. Karena kalaulah melompat dari alam arwah ke alam dunia, kemana roh itu melekat? Kemana roh itu pakaiannya? Maka roh itu dijumpakan dia dengan jasad. Di mana roh berjumpa jasad? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari kamu diciptakan dalam rahim ibumu dalam bentuk nutfah, air. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian berubah 40 hari dalam bentuk alaqah, darah yang menempel di dinding rahim seperti menempelnya lintah pada kulit manusia. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari. 40 hari darah, 40 hari nutfah, 40 hari darah, 40 hari daging. Setelah itu Allah Ta'ala mengirimkan malaikat. Thumma yunfakhu fihi ruh, lalu kemudian ditiupkan roh, maka berjumpalah antara roh dengan jasad. Di mana dia berjumpa? Di dalam rahim seorang nas, manusia. Maka kepada manusia itulah kita berterima kasih. Jadi kalau tak berterima kasih kepada dia, maka sama dengan tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, selesai kepada Allah langsung kepada dia. Wa bil walidaini ihsana, kepada orang tua. Mengapa begitu? Karena mereka berdualah menjadi penyebab wujudnya kita di alam nyata. Yang sebelumnya kita berada di alam yang gaib, tak tampak, tak berbentuk, lalu kemudian menjadi wujud yang sempurna. Karena apa? Karena ada nas, ada peran nas di dalam. Nas itulah yang mesti kita berterima kasih kepada dia. Kalau tak berterima kasih ke dia, maka dianggap tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang sahabat ingin masuk surga, salah satu caranya adalah ingin mati syahid. Lalu ditanya Nabi, ahayyatun ummuka, apakah ibumu masih hidup? Ya. Kata Nabi, ilzam rijlaiha, urus kedua kakinya, fasammal jannah, kau dapatkan surga di sana. Tak perlu kau mati jihad fisabilillah, urus kedua kakinya, fasammal jannah, kau dapatkan surga di sana. Mengapa begitu? Karena dalam hadis lain disebutkan ridha Allah fi ridhal walidain, ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Wa suhutullah fi suhutil walidain, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai andaikan dia kafir sekalipun, ditakdirkan Allah lahir seorang mukmin dari rahim seorang kafir, apakah mesti dia musuhi si kafir nas yang kafir tadi? Wa in jahadaka, seandainya mereka berdua memaksamu, ala an tusyrika bi, untuk mempersekutukan aku, ma laysa laka bihi ilm, engkau tak punya ilmu tentang itu. Apa kata Allah? Fala tuti'huma, jangan kau patuhi. Untuk ikut perintah dia tak boleh, tapi apakah boleh memusuhi dia? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, mesti bergaul dengan baik. Untuk ikut jangan. Patuhkah kepada dia untuk berbuat maksiat kepada Allah? Tak boleh. Karena dalam Islam diajarkan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk kalau taat itu menyebabkan maksiat kepada khalik. Tak boleh. Tapi apakah dia mesti dimusuhi? Tidak. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik. Oleh sebab itu ketika Asma binti Abi Bakar datang menjumpai Nabi, takut berjumpa dengan ibunya yang musyrik, tak beriman, mau jumpa takut, maka melapor dulu ke Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi qadimat, mak ibu saya datang, apa asiluha, boleh tak saya sambung silaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha, sambunglah, jalinlah, buatlah silaturahim, tak putus silaturahim walaupun beda agama. Apa u'tiha, boleh tak saya beri dia hadiah?
boleh saya bagi dia sesuatu? Kata Nabi, i'tiha, belilah, berikanlah dia. Yang tak boleh itu hanya pada aqidah. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Adapun silaturahim, beri memberi bagian dari syukur kepada Allah. Jadi kalau sampailah ditakdirkan Allah lahir dari rahim yang beriman, baik, dia jaga kita sampai akhir hayatnya, tak juga dapat berbakti, sedangkan kepada yang kafir disuruh, apalagi kepada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai tak bersyukur kepada dua makhluk Allah ini, maka apa kata Nabi? Lam yashkurillah, berarti ini orang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukuman bagi orang yang tak bersyukur? Wala in kafartum, kalau kamu tutup nikmatku itu, tak kamu syukuri, inna azabi la syadid, azabku kata Allah amat sangat menyakitkan. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau kita lihat penggunaan kata dalam Quran tentang membalas budi baik dua orang yang penyebab wujud kita ke alam nyata ini, wabil walidaini ihsana, digunakan kata ihsan. Mengapa Allah Ta'ala tak menyebut wabil walidaini jazaa, jaza balasan, balaslah kedua orang tuamu? Mengapa Allah tak gunakan kata wabil walidaini khairan, buat baiklah pada orang tuamu, tapi digunakan kata wabil walidaini ihsana? Kalau waktu ibu bapak balik umrah membawakan saya satu botol air zam-zam, Pak Ustaz, ini ada satu botol air zam-zam. Kemudian pula tak berapa lama saya pulang pula dari tanah suci, saya bawakan balasannya, Bu, ini satu botol, sebotol dibalas sebotol, jazaa, balasan. Tapi kalau yang sebotol saya balas satu dirigen, ihsana, tak jazaa tapi ihsan, membalas lebih dari semestinya. Allah Ta'ala tak menyuruh kita balaslah kedua orang tuamu dengan balasan yang sama, tapi dia katakan wabil walidaini ihsana. Sekarang sanggup tak kita membalas balasan yang sama? Sedangkan yang sama saja tak sanggup, apalagi lebih. Tapi Allah Ta'ala pakai dalam ayat wabil walidaini ihsana, balas lebih dari yang dia buat dulu. Sanggup tak kita melakukan? Tak akan sanggup. Andai kita gendong mereka pergi dari Nusantara ni, pergi ke tamu suci Makkah Madinah, tak akan sanggup kita membalas budi baiknya. Dari mulai mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, membesarkan, habislah kesenangan hidup mereka untuk mewujudkan kita ke alam nyata. Sanggup tak kita balas? Tak balas. Allah Ta'ala tak menyuruh balas, tapi malah dia katakan wabil walidaini ihsana, berikan lebih dari yang semestinya. Maknanya apa? Kita tak akan pernah sanggup membalas, tapi kita berusaha untuk membalas. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil walidaini ihsana, balaslah dengan yang baik lebih dari yang mereka lakukan waktu dulu. Imma yablughanna indakal kibara, andai salah satu dari mereka itu sampai usia kibara, lanjut usia, ahaduhuma, salah satu, au kilahuma, atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uff, jangan katakan ah, wa qul lahuma qawlan karima, katakanlah kata-kata yang mulia, yang baik, yang santun, yang lembut. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan digunakan kata sayap. Mengapa berbakti kepada orang tua digunakan kata rendahkanlah sayapmu, seperti lembutnya seekor burung yang akan mendarat ke tanah dengan menundukkan sayap, kerendahan hatinya. Mengapa Allah Ta'ala tak katakan bangunkan rumah yang besar untuk dia, berikan 1000 dinar untuk dia? Allah Ta'ala tak tuntut kita pada yang materi. Rendahkan sayap, rendahkan hati, lembutkan cakap, lunakkan lidah, baikkan perbuatan. Itu saja yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak juga dapat melakukan itu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Itulah yang terakhir. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini makhluk pertama
yang kita ucapkan terima kasih kepada dia. Kalau sampai tak berterima kasih kepada yang berdua ini, man la yashkurun nas, siapa yang tak berterima kasih kepada nas, manusia, lam yashkurillah, dianggap tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum ini kita belum berterima kasih, mari kita berterima kasih. Kalau sudah, hadis kita kaji malam ini membuat kita istiqamah. Tapi jangan ikut tradisi orang barat, dia buat hari 360 hari dalam setahun, dikhususkannya satu hari, hari ibu. Hari itulah dia punya ibu. 359 tak ada ibunya, mati. Bukan begitu memuliakan seorang ibu dalam Islam. Dianjurkan berbakti dari mulai awal kehidupan sampai akhir hayat kehidupan. Bukan mengkhususkan satu hari untuk dia, lalu setelah itu tak ditengok, tak disapa, tak berbakti. Tak. Bukan itu gaya Islam mengajarkan kita untuk berbakti, bersyukur, berterima kasih kepada makhluk yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi jembatan antara kita dari alam arwah sehingga sampai ke dalam alam dunia.